Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Perkenalkan, saya Raudatul Janah dengan NIM 2173201037. Saya adalah mahasiswi jurusan Psikologi Universitas Abdurrab Pekanbaru. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Sosial Dasar dengan dosen pengampu Ibu Nurul Ayyuda MA. Untuk judul yang akan saya bahas dalam video ini yaitu tentang persepsi sosial. Nah, teman-teman pasti nggak asing lagi kan dengan kata persepsi? Oke, di sini saya akan bahas apa itu persepsi. Menurut Sarwono dan Meinarno, tahun 2009, persepsi sosial dapat diartikan sebagai proses perolehan, penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi tentang orang lain. Apa yang diperoleh, ditafsirkan, dipilih, dan diatur adalah informasi indrawi dari lingkungan sosial, serta yang menjadi fokusnya adalah orang lain. Sedangkan menurut Leavitt dalam Subur 2003, persepsi dalam artian sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam artian luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi yaitu proses di mana kita berusaha untuk mengetahui dan memahami orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kan kita sudah mengetahui nih apa itu persepsi sosial. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang fokus persepsi sosial. Sebelum itu, kita akan bahas apa komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa menggunakan kata-kata. Untuk menilai persepsi sosial dalam komunikasi nonverbal, kita perlu memperhatikan 5 hal. Yang pertama yaitu dengan melihat ekspresi wajah seseorang. Yang kedua dengan melihat kontak matanya. Bagaimana cara dia melihat dan memandang terhadap kita. Yang ketiga yaitu gerak tubuh. Yang keempat, postur tubuh. Di sini kita bisa melihat bagaimana gerak-geriknya. Dan yang kelima, yaitu dengan sentuhan. Dalam komunikasi nonverbal, ada hal yang harus diperhatikan sebelum menilai atau mempersepsi seseorang, yaitu perubahan mood, emosi, integritas, kelelahan, penyakit, dan obat-obatan. Selanjutnya, saya akan jelaskan apa saja komponen utama dalam persepsi sosial. Ada 4 komponen di dalamnya, yaitu yang pertama ada observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengamati suatu objek tertentu. Yang kedua ada atribusi. Atribusi adalah proses bagaimana cara kita untuk memahami penyebab seseorang berperilaku demikian. Yang ketiga ada integritasi. Integritasi yaitu proses dinamis yang terstruktur. Segala bentuk perbedaan yang ada bisa disatukan dengan integrasi untuk mewujudkan sebuah tujuan. Yang terakhir ada konfirmasi, yaitu suatu penegasan atau pembenaran dari suatu peristiwa. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam contoh kasusnya. Yaitu dalam sebuah organisasi, ada beberapa anak yang sangat dekat dengan pembina organisasi tersebut. Awalnya, semua anggota di organisasi ini berteman dengan baik, dan mereka juga saling bertegur sapa kepada sesama. Tiba waktunya pemilihan ketua yang baru, pembina tidak memilih ketua secara voting, di mana yang cocok untuk menjadi ketua organisasi itu. Dia malah memilih orang dari anggota yang dekat dengannya tersebut untuk menjadi seorang ketua.
Setelah pemilihan ketua selesai, banyak dari anggota organisasi tersebut tidak terima dengan keputusan pembinanya, dan banyak juga dari anggota itu menjauh dan menceritakan bahwa orang yang dipilih sebagai ketua tidak layak menjadi seorang ketua. Anak yang terpilih menjadi ketua ini pun yang awalnya orangnya sangat ramah, ceria, tiba-tiba menjadi murung. Saya yang melihat sikapnya dan perilakunya begitu pun menjadi heran apa yang terjadi dengannya. Saya pun bertanya kepada dia, dan dia pun menceritakan penyebab ia menjadi murung tersebut. Ternyata ia mendengar beberapa orang dari organisasi itu tidak terima ia menjadi ketua, bahkan ada beberapa kata mereka yang membuat hati sang anak menjadi sakit mendengar perkataan dari mereka. Ternyata itulah yang membuatnya menjadi murung. Solusi dari kasus itu adalah seharusnya pembina organisasi tersebut mengklarifikasi kenapa ia bisa dipilih menjadi ketua agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Dan juga untuk ketua yang dipilih tadi harus bisa membuktikan kepada teman-temannya bahwa ia layak menjadi seorang ketua. Bias negatif dari kasus tersebut yaitu banyak dari teman-temannya yang beranggapan bahwa dia tidak layak menjadi seorang ketua di organisasi itu. Dan ada sebagian teman-temannya yang menjauhinya. Ada juga banyak omongan yang tidak baik ditujukan kepadanya sehingga membuat dia kurang nyaman. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Saya berusaha untuk membuat video ini dengan baik dan semoga dapat menuntaskan ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Sosial Dasar. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.